Baik, kita akan membahas contoh kesalahan pengucapan huruf hijaiyah berikutnya, yaitu huruf hijaiyah yang keluar dari ujung lidah. Ya. Kita mulai dari huruf nun. Ya. Ini huruf yang keluar, huruf pertama yang keluar dari ujung lidah, huruf nun. Nun ini makhrajnya taraful lisan atau ujung lidah. Di dalam pengucapannya ada sifat yang harus terpenuhi. Apa itu? Yang pertama sifatnya jahr, tertahan nafasnya. Yang kedua sifatnya bainiyah, ya, suaranya mengalir dengan aliran sedang. Yang ketiga sifatnya apa? Istifal. Apa itu istifal? Ya. Jadi dibaca tarqid, tipis, ya. Tipis, ya. Berikutnya infitah. Dan ya, ismat dan serta apa? Gunnah. Ada sifat lainnya namanya gunnah. Ini sifat lazimah. Ya, sifat asli yang dimiliki oleh huruf nun. Di mana di dalam pengucapannya ada suara dengung. Jadi pengucapan nun itu disertai dengan dengung, suara dengung dari khayshum atau rongga hidung. Dalam setiap keadaannya, hanya saja gunnah ini durasinya berbeda sesuai dengan keadaannya. Artinya ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Memang kalau melihat kepada sifat asalnya, ya ini gunnah asliyah, ya pendek, ya. Seperti kalau kita baca na, ni, nu, an, ya kan? An ada gunnahnya. Ini sifat lazimah, ya, sifat yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita mengucapkan nun, ya ada dengung. Jadi bukan dak, dak, ya. Na, ya ada dengungnya. Na, ni, nu, an, ya, yang jelas dalam keadaan sukun tampak itu, ya. An. Ya, an. Jadi bukan an, ya, an. Ya. Nah, apa saja contoh kesalahan di dalam pengucapan huruf nun ini? Yang pertama, adamu i'ta'iha haqqaha minal gunnah 'inda al-waqfi 'alaiha. Jadi pada saat berhenti, ya, ketika berhenti pada huruf nun ini kita tidak memberikan haknya, hak gunnahnya. Ya. Contohnya bagaimana? Nasta'in. Ini nasta'in. Ini tidak, ini termasuk kesalahan, tidak. Yang benar bagaimana, jemaah? Nasta'in. Ya, ada apa? Gunnahnya. Tapi sekedarnya, ya, jangan dipanjangkan. Nasta'in. Ini kepanjangan. Pendek saja. Nasta'in. Gitu. Yang kedua, al-mubalaghatu fi i'ta'iha haqqaha min al-gunnah 'inda al-waqfi 'alaiha. Ya, seperti contoh ini tadi, kalau dipanjangkan nasta'in. Nah, ini kepanjangan. Ya, sekedarnya saja. Coba nasta'in. Nasta'in. Ya. Nasta'in. Nasta'in. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, qalqalatuha idza sakanat.
Nun sukun ini ya, apabila nun ini dalam keadaan sukun dibaca dengan qalqalah, memantul. An'amta. Ini termasuk kesalahan yang harus dihindari. Ana ya. An. Ya, jadi jangan sampai mantul. An. Demikian juga mim sukunnya am. An'amta. Coba an'amta. Ya, jadi bukan an enggak ada ya. Bukan an, tidak an. Yang keempat tafkhimuha. Nunnya dibaca dengan tafkhim. An-nar. Ya, tadi kan ulaika ashabun, bukan nar, nar ya. Jadi yang benar tetap dibaca tipis. Jadi tidak terpengaruh dengan tebalnya huruf ra ini. Ya, tadi ayat terakhir yang kita baca, ayat 39 itu kan ada kita berhenti pada kata an-nar. Ya, ulaika ashabun nar. Ya kan? Jadi nanya tetap tipis. Nunnya tetap dibaca dengan tipis. Tidak terpengaruh dengan tebalnya ra ini, ya. Coba an-nar. Barakallahu fikum. Itu yang benar. Baik. Berikutnya yang kelima, tatninu gunnatiha idza shuddidat. Ya. Ya, jadi gunnahnya itu dibaca dengan tatnin, ya. Apa itu tatnin? Seperti didendang-dendangkan, ya. Wa yakunu dzalika bitamwijil gunnah, dicengkak-cengkokkan, digetar-getarkan suaranya. Minal jinnati wan, ya. Jadi seperti orang mungkin kedinginan, ya. Nah, ini tar'id ya, kalau ini tar'id ya. Atau ya minal jin ya. Jadi ini termasuk kesalahan. Jadi ini bukan tempat untuk mencengkok atau apa ya. Jangan ya terpaku oleh suara atau iramanya sehingga ya minal jinnati wan nas gitu ya. Jadi bukan minal jinnati wan nas ya, barangkali ini kita mungkin ya sering atau kita sendiri kadang wah enak ya. Mendayu-dayu ya, tatnin ya gitu ya, mendayu-dayu ya. Ya. Minal jinnati wan nas ya. Wan sekedarnya saja ya. Jangan dibuat-buat ya, karena bukan tempatnya di situ ya. Barakallahu. Baik. Berikutnya huruf yang masih keluar dari apa? Ujung lidah, yaitu setelahnya huruf ra. Setelah huruf ra. Ra ini makhrajnya dari ujung lidah ya. Sifatnya apa? Jahr, bainiyah, istifal, infitah ya, idlaq dan apa? Inhiraf serta takrir. Barangkali huruf ra ini adalah huruf yang memiliki sifat paling banyak. Jadi huruf ra ini adalah huruf yang memiliki jumlah sifat terbanyak. Di mana ra ini ya
Selain ya sifat-sifat yang berlawanan, ada sifat inhiraf, menyimpang. Suara itu melenceng atau menyimpang, ya. Namun menyimpangnya itu ada celah ya di tengahnya. Ya, mengalir namun sedang, bainiyah, dan bergetar. Hanya saja getarannya tidak boleh tampak. Jadi jangan ditampakkan enggak. Ya, tapi apa? Itu yang benar. Takrir di sini sifat yang menyertai huruf ra di sini tidak boleh berlebihan. Jangan dilebihkan getarannya, karena itu akan menimbulkan beberapa ra. Ya. Atau ra-nya apa? Getarannya itu tidak apa? Cetha nggih. Apa? Tidak seperti kita ngomong R, gitu kan? R. Arek pun di. Arema. Are. Nah, ini cetha ya. Tidak seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ini getarannya berlebihan. Ya. Getarannya berlebihan. Tidak boleh, ya. Baik. Jadi getaran ringan saja, ya. Bisa dikatakan getaran yang tersembunyi atau getaran ringan saja dalam pengucapan ra ini atau dalam merealisasikan sifat takrir ini. Baik. Di sini apa saja kesalahannya? Ibdaluha ghainan aw sautan famawiyan aima. Ini seperti orang yang cadel, gimana kadang ra-nya diubah menjadi ghain. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak. Ya. Jangan diubah menjadi ghain seperti orang yang cadel gitu ya. Ar-Rahman atau seperti itu ya, sautan famawiyan aiman. Ar-Rahman tidak. Tapi apa? Ar-Rahmanir Rahim. Coba ikuti. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, baik. Itu yang benar. Kesalahan berikutnya tafkhimuha fi mahallit tarqiq wa tarqiquha fi mahallit tafkhim. Membaca ra itu dengan tebal pada saat seharusnya dibaca tipis. Demikian juga sebaliknya. Jadi ketukar ini. Contohnya mudzakkir. Ini dibaca apa? Mudzakkir. Nah, ini tidak tepat. Ya. Syai'in qadir. Tidak, ya. Tipis, ya. La khabir. Ya, ini juga apa? Tipis, ya. Jadi bukan tebal. Ya. Mudzakkir. Gimana bunyi ayatnya? Lasta alaihim bimusaytir. Tipis. Tir. Ya. Apa? Fadzakir. Innama anta mudzakkir. Ya, mudzakkir. Ya, tipis. Mudzakkir. Ya, jadi jangan dibaca tebal, salah. Sebaliknya nih Maryam. Nah, ini salah. Yang benar Maryam. Coba Maryam. Maryam. Baik, yang ketiga al-mubalaghatu fi takririha idza kanat musyaddadatan, ya, idza kanat musyaddadatan aw sakinah. Ya, apabila ra tersebut ditasydidkan atau dalam keadaan sukun, berlebihan di dalam takrirnya atau di dalam menggetarkan ujung lidahnya, ini termasuk kesalahan. Ar-Razzaq, irji'u, ini salah. Ini termasuk kesalahan yang harus dihindari. Yang benar bagaimana? Getarannya jangan tampak begitu, ya. Jangan sampai cetha gitu ya, jelas ya, berlebihan. Enggak.
Allah. Ya, getarannya tersembunyi. Allah. Ya, Ar-Razzaq. Bergetar. Allah. Ar-Razzaq. Irji'u. Tebal. Tebal ya. Irji'u. Ya. Yang keempat, kesalahan yang keempat, nutquha syadidatan atau muhassramatan, ya, terlalu kuat. Mengucapkannya itu dengan kuat atau hasramah istilahnya, ya. Hasramah. Ar-Rahmanir Rahim, gitu. Ini termasuk kesalahan. Jadi ucapkannya dengan baniyah saja, tawassut. Ar-Rahmanir Rahim, nirwah. Jadi bukan Ar-Rahmanir Rahim. Apa? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau mentasydidkan ra-nya jangan kuat-kuat. Ya, mengucapkan ra-nya ini jangan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Nah. Termasuk kesalahan yang kelima, ya, dhammus syafataini athna'a nutqiha. Ra-nya dibaca dengan mencucu bibirnya. Dhammus syafatain. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahman tidak sampai mencucu. Coba Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah, ya, Allah. Adamu bayaniha idza sakanat lil waqf. Apabila berhenti, ya, ra-nya dalam keadaan sukun, ini tidak dibaca dengan jelas, ya, adamu bayaniha, tidak membacanya dengan jelas. Ini termasuk kesalahan. Begini, khus wal 'asr, innal insana lafi khus. Hilang, tidak jelas ya ra-nya. Yang benar jelas. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Ya, ra-nya tetap dibaca dengan jelas, ya. As-sihr, ya, as-sihr, al-hijr, ya, demikian. Ya, ini 2 huruf. Baik, sampai di sini bisa difahami jemaah? Ya, sekarang kita ambil 1 huruf lagi atau enggak? Masih ada berapa? 6 huruf lagi. Sekarang kita pindah, ya, huruf berikutnya, ya, sama-sama dari ujung lidah. Ujung lidah ini sejajar dengan ujung daripada langit-langit, atau posisi ujung lidahnya ada di belakang gigi seri atas. Yang pertama huruf ta. Huruf ta ini, ya, makhrajnya dari ujung lidah. Dan uniknya huruf ta ini, semua sifat yang terkumpul di dalamnya adalah sifat kuat. Huruf ta ini adalah huruf yang semua sifatnya sifat kuat. Makanya min haitsul quwwah, dari segi kekuatannya huruf ta itu adalah huruf yang paling kuat. Nah, maka tidak boleh dibaca ta itu dengan lemah. Termasuk sifat lemah itu hams. Ta, fatal. Nah, yang kuat, yang jahar, ya, dibaca dengan jahar, menahan nafasnya. Fatal, fatal, gitu ya. Fatala alaihimul, ya, fatal, ya. Atau dibaca tarqiq, tibaqa, tibaqa, tidak, tetap tebal, tibaqa, ya, ti. Surat Al-Mulk, ya, itu, ya.
Amalah gimana? Coba di surat apa itu kata tibaqa? Kayaknya tidak asing ya. Ya. Jadi ta ini jangan dibaca dengan mengalirkan nafasnya ta, tidak pula dibaca dengan tipis ti. Ya. Fadal tibaqa. Coba fadal. Ya, yang kuat, tebal. Apa namanya yang menahan nafasnya ditahan. Fadal. Ya, ini termasuk siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Itu ta, ya, kuat. Ya. Tibaqa, coba ayatnya gimana? Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya, dari gunnahnya saja tebal. Samawati tebal kan? Tibaqa ya, itu. Itu surat apa itu? Al-Mulk ya. Ayat berapa, Pak? Ayat ketiga ya. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya, itu. Ya, sudah. Berikutnya dal. Apa kesalahan pengucapan dal? Khaltu sautiha bi syai'in minat ta. Ya, tercampur ya atau mencampur suaranya dengan huruf ta. Ya. At-tin ya. Maliki yaumiddin. Ya, ini mirip huruf D ya. Tin. Itu ada huruf ta-nya. Yang benar murni huruf dal. Maliki yaumiddin. Coba din gitu ya. Coba maliki yaumiddin. Bukan tin, din yang kuat. Din ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Belum tepat ya. Di yang kuat ya, dia hurufnya jahr ya, dan syiddah. Jadi tertahan suara dan nafasnya. Din. Kalau ta itu kan tertahan suaranya, mengalir nafasnya. Nah, ini ditahan nafasnya, dibaca dengan jahr. Din. Wara'i syiddatan bidalid dini ya. Kesalahan yang kedua tafkhimuha. Dal ini dibaca dengan tafkhim, khususnya dalam keadaan berharakat dhammah. Suduri dibaca suduri. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Ini salah. Yang benar tetap tipis dalnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Silakan. Sudu ya. Jadi dalnya tidak terpengaruh tebalnya shad sebelumnya ya. Berikutnya ta. Ya. Kesalahan apa saja di dalam pengucapan huruf ta? Yang pertama al-mubalaghatu fi hamsiha wa hiya mutaharrikah. Dalam keadaan berharakat ini termasuk kesalahan kalau hamsnya berlebihan. Aliran nafasnya tampak dengan jelas. Tatawaffahum. Ini salah. Ya, yang benar tatawaffahum. Ta cukup. Bukan ta, ya, tidak pula ta, ya. Ini nanti kesalahan yang ketiga. Ya. Bukan pula tatawaffa atau cacawa. Nah, dibaca dengan c ya, tidak. Ta. Ada hamsnya tapi tidak begitu tampak. Tatawaffa tidak. Tatawaffahum ya.
alladzina tatawaffahumul malaikah. Alladzina tatawaffahumul malaikah. Baik. Tatawaffahum, coba. Tapi jangan sampai hilang hamznya. Tatawaf, enggak. Ta ada hamznya ya. Tapi jangan berlebihan. Tatawaffahum. Berikutnya ta yang dibaca dengan tebal. Tatma'innu. Alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya. Tatma'innu. Coba. Enggak. Bukan ta ya. Ta ya. Ta. Tatma'innu. Ya, taknya tidak terpengaruh dengan tebalnya ta. Yang ketiga terakhir tarku hamsiha wa khasatan 'inda sukuniha. Ya. Jadi ditinggal atau dihilangkan hamznya khususnya dalam keadaan sukun ya. Contohnya tatamara, tata ya, tidak tatamara. Coba. Bukan tata. Hindari itu. Tatamara. Ya. Tatra. Ya. Tatra. Ya. Ya. Baik, masih ada huruf-huruf berikutnya, insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah kita tuntaskan untuk huruf lisan ini. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada berapa huruf yang kita ambil hari ini? 5 ya. Apa saja? Nun, ra, ta, dal dan ta. Ya, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.